Nah, berikutnya adalah polar NRZ. Ya, jadi untuk polar yang pertama ada NRZ. Jadi di sini kita lihat the voltage are on both sides of the time axis. Jadi ada nanti high voltage ya, positif, kemudian negatif ya, amplitude atau voltage. Jadi ada ya. Jadi tidak berada dalam zero voltage nanti. Jadi hanya ada positif misalkan untuk bit 1, negatif untuk bit 0. Ini misalnya ya. Nah, ada dua versi dalam NRZ ini ya. Yang pertama ada NRZ level atau NRZL, di mana ini positive voltage for one symbol and negative for the other. Jadi ada misalkan satu ya, bit 1 atau bit 0 ini bisa negatif ya, atau bisa positif. Kalau ini kita putuskan sebagai negatif, maka yang lain akan menjadi positif. Kalau bit 1 kita buat sebagai positif, maka yang lain akan menjadi negatif ya. Kemudian ada NRZ inversion ya. The charge of lack of change in polarity determines the value of a symbol ya. Misalkan ini satu simbol inverse the polarity 0 does not ya. Jadi nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan polarity di sini. Oke, di sini ada gambarnya untuk NRZL ya, non return to zero level ya. Yang pertama, misalkan kan di sini untuk awal biasanya kita menggunakan high voltage terlebih dahulu ya, positive voltage, baik itu 0 atau 1 ya. Jadi high voltage terlebih dahulu 0, kemudian ada transisi di sini dari 0 ke 1 ya. Maka dia akan menjadi negatif negatif amplitude atau negatif voltage ya. Karena yang tadi NRL adalah ketika satu positif kemudian yang lain adalah negatif ya. 0 positif, 1 negatif, kemudian transisi ke positif lagi ya. Kemudian tidak ada transisi ya, tidak ada transisi. Kemudian transisi ke low amplitude ya, kemudian tidak ada transisi karena memang ada 3 string bit ini ya. Kemudian ada transisi ke high voltage 0 ya. Kemudian untuk NRZI inversion ya. Di sini kita lihat bahwa no inversion, next bit is 0 and next bit is 1, we make an inversion yeah. When we have 0 in the next bit, we don't need to make inversion. For example ya, untuk ini pertama high voltage ya, kemudian inversi terjadi ke low voltage ya. Kemudian ketika kita menemukan bit 0, next bit is 0 ya, is 0, maka no inversion. Jadi tidak ada inversi, tidak ada transisi. Ketika 0 maka tidak ada transisi, dia akan smooth ya sinyalnya. Kemudian ketika ada bit 1 in the next bit, we have to make a transition or inversion ya. Transisi ke high voltage, kemudian send the signal, bit 1 lagi jumpa, transition again to the low voltage, kemudian 1 again, transition to the high voltage, and 0 ya, no inversion atau no transition. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk polar NRZ ini ya, memiliki rasio perbandingan antara data dan juga sinyal ya. Ini 1:1, artinya satu data berada dalam satu level ya. Di NRZI juga demikian, satu data per satu level sehingga R-nya sama dengan 1. Kemudian di sini adalah S average ya, atau baud rate average ya. Di sini sama dengan bit rate per 2 ya.
dimana karena R-nya sama dengan 1 ya. Ini kan tadi rumusnya sama dengan C kali N dikali 1 per R, dimana R-nya sama dengan 1 ya, dan C-nya sama dengan setengah ya. Jadi ada 0 and 1 ya, maka C-nya ya sama dengan setengah. Jadi setengah kali N sama dengan N per 2 ya. N per 2 untuk baud rate average. Nah, pada polar NRZL ini ya, bisa saja dia nanti memiliki DC komponen dan juga baseline wandering ya. Jadi kalau kita mengirimkan stream bit di high voltage secara terus menerus, maka seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, akan terjadi DC komponen dan juga baseline komponen. Nah, untuk perolehan bandwidth ya, untuk polar NRZL ini atau NRZI ini berada di low ya, paling tinggi ada di sekitar 0 ya, powernya 0. Jadi rata-rata di sini, dan ini membutuhkan low frequency ya. Jadi sebenarnya tidak banyak digunakan ya, karena dia nanti berada dalam low frequency kebanyakan. Oke, nah di sini sebagai kesimpulannya, in NRZL level of voltage determine the value of the bit ya. NRZI, the inversion or the lack of inversion determines the value of the bit. Nah, ini yang saya jelaskan bahwa keduanya ini memiliki average signal rate ya, N per 2 baud rate ya. Signal rate atau baud rate atau pulse rate setengah dari bit rate-nya atau setengah dari data rate-nya. Nah, ini jelas ya, DC komponen terjadi ya, kemudian baseline wandering juga ya. It is worse for NRZL ya. Jadi untuk NRZL ini lebih buruk lagi ya, bahkan lebih banyak DC elemennya ya, DC komponennya dan juga baseline wanderingnya. Kemudian untuk keduanya have no self synchronization ya, jadi tidak ada self synchronization, teknik yang tidak memiliki self synchronization di dalam sisi receiver. Kemudian juga no error detection, jadi dengan teknik tersebut tidak akan bisa mendeteksi yang namanya error ketika ada ya. Nah, ini adalah contohnya yang bisa kalian kerjakan. A system is using NRZI to transfer 1 Mbps data, what the average signal rate and minimum bandwidth. Ditanyakan average signal rate atau average atau S average ya, yang tadi ya, S average sama dengan berapa. Kemudian ada minimum bandwidth gimana ya, jadi bisa kalian cari menggunakan formula yang sama ya. Kemudian di sini setengah N 1 dapat ya, jadi bisa kalian ini hitung.